dalam rangka itu nanti? Kalau WTC sendiri tentunya kita punya program jangka panjang dan jangka pendek ya. Namun karena saya baru dilantik, jadi kita belum konsolidasi karena juga ini baru Ramadan, kemudian baru libur panjang. Jadi kita belum untuk rakernasnya atau di awal tuh belum mulai. Bu, sejauh ini hubungan secara emosional dengan IPMI sendiri? Kalau hubungan IPMI tentu karena persahabatan sama ketum, terus kita juga sama organisasi biasanya saling support ya. Apalagi untuk wanita, karena WITT kan bergerak di wanita juga, IPMI juga, dia adalah pengusaha Muslim Indonesia, jadi saling support. Kadang-kadang anggota kita juga ada di sini, anggota beliau juga ada di kita. Bu, kita tahu nih Bu ya, di kalangan sekolah nih tentunya banyak sekali nih kan yang siswa-siswa. Padahal sekarang ini udah viral terkait pemberitaan ini Bu. Bagaimana Ibu dari organisasi WITT sendiri, khususnya untuk pelajar ya, ada sosialisasi apa, edukasi tersendiri Kak Bu terkait ini? Iya, tentu karena WITT itu concernnya adalah untuk memberikan, kita bukan anti rokok ya, tetapi memberikan edukasi bagaimana bahaya-bahaya merokok itu sendiri. Nah, yang kita sasar adalah tentunya generasi muda. Apalagi menjelang tahun emas ini, kita pengen generasi kita tuh generasi yang sehat, yang punya kreativitas tinggi, yang melihat jauh pandang ke depan, dan modal semuanya itu tentunya adalah kesehatan. Nah, karena itu WITT sendiri concern di bidang kesehatan, terutama kita lebih banyak edukasinya, memberikan pengarahan, memberikan pengetahuan tentang bahaya merokok. Jadi masalah itu biasanya kita bekerja sama dengan BNN juga, karena merokok itu adalah pintu pertama untuk menuju narkoba. Jadi untuk masa depan Indonesia gemilang, Indonesia emas itu berada di tangan generasi muda. Karena itu kita menyasar generasi muda. Bu, kalau peran dari Kementerian PPA sendiri Bu dengan WITT sejauh mana? Nah, kita juga mulai mendekatkan diri lagi. Di sana kita juga sering dibantu, terutama untuk fasilitas-fasilitas masalah edukasi. Kita selalu, dan ini ada beberapa peraturan-peraturan pemerintah yang sedang kita perjuangkan, yaitu adanya yang terakhir adalah kita berjuang dengan bahwa di 5 km dari tempat-tempat sekolah itu tidak boleh ada aktivitas seperti jual beli rokok atau apa itu. Kita mengamankan generasi muda. Jadi itu masih kita perjuangkan. Yang terakhir, yang beberapa tahun yang lalu kita kan mendapat peraturan bahwa mereka yang merokok itu harus di ruangan ya, jadi tidak bisa bebas lagi. Itu ada perjuangan kita. Bu, sekarang kan lemahnya kontrol. Ibu katakan tadi terkait mengenai tempat, smoking area lah katakanlah. Iya. Sekarang sudah mulai agak ya mungkin hanya di daerah Sudirman aja yang mungkin yang bisa. Ya, memang itu perlahan-lahan ya, karena kembali ke budaya dari masyarakat itu sendiri, bagaimana budaya malu, budaya disiplin, kembali kepada mereka lagi. Pemerintah mungkin hanya bisa mencanangkan, tetapi perlu juga ada petugas di lapangan yang kontrol. Nah, itu kita belum punya seperti di Singapura ya. Kalau di Singapura di daerah lain itu sudah banyak juga, jadi mereka sanksinya cepat gitu. Nah, kita kayaknya belum sampai ke sana. Iya, jadi ya masih banyak mungkin hal-hal yang masih dipikirkan oleh Indonesia. Jadi step by step lah ya. Tapi kita yakin bahwa itu akan nanti menuju ke sana. Insya Allah tanpa adanya usaha kan nanti tidak ada hasilnya ya. Tidak ada aktiviti, tidak ada gerakan. Nah, walaupun kami merasa sedikit berperan, ya mudah-mudahan ada dampaknya. Itu ya harapannya. Buat lahir secara tidak langsung WITT sendiri kan edukasi, mungkin sekali dengan cara-cara selama ini bergerak Ibu ada benturan nggak sih dengan pengusaha-pengusaha? Mohon maaf. Iya, benar sekali. Bagaimana ya, kayak buah semalakama. Kenapa? Karena memang rokok itu cukainya sangat besar, kemudian pajaknya untuk pemerintah juga sangat besar. Itu udah bukan masalah tabu lagi. Disitulah tantangan buat kami.
Tapi ya kita tetap berjuang walaupun kita tidak bisa menembus banyak. Dan yang paling memprihatinkan sekarang ini adalah beberapa kasus yang saya dengar, saya pantau dari TV, media, bahwa banyak sekali rokok yang masuk tanpa cukai, jadi lolos. Itu kan artinya peredaran rokok itu semakin bebas ya. Walaupun dinaikkan, ya kalau bebas begitu juga ini. Ya begitulah. Sekarang harapan kami walaupun tidak terlalu besar, tetapi dengan pasti kita selalu berjalan bergandengan tangan dengan BNN juga antara rokok dan narkoba, dan itulah yang kita jalankan sekarang. Terima kasih. Terima kasih banyak. Iya dong.